Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengalaman spiritual keagamaan dalam kemanunggalan. Jadi dalam hal ini adalah kemanunggalan dan ma'rifatullah sebagai hasil pengalaman beragama. Sebagaimana diketahui, spiritualitas dalam Islam menemukan masa puncaknya pada masa abad ketiga Hijriah. Justru suatu masa yang penuh dengan kebatilan yang disebut Al-Muhasibi sebagai zaman penuh kegilaan. Karena iman dan syariat agama telah ditelanjangi, petunjuk-petunjuk agama banyak diubah, hukum dilecehkan, kebenaran disingkirkan, dan banyak orang, terutama kalangan elit, dengan bangga melakukan kebatilan. Itulah sebabnya perkembangan tasawuf yang pesat banyak mendapatkan tekanan hingga mencapai puncak intimidasinya dengan pembantaian terhadap kaum sufi, yaitu terbunuhnya Al-Husain Mansur Al-Hallaj pada tahun 309 Hijriah. Hal yang hampir sama terjadi dengan dihukum matinya Syekh Siti Jenar 11 abad sesudah peristiwa Al-Hallaj. Namun justru dengan dihukum matinya Syekh Siti Jenar, kembali titik kulminasi spiritualitas Islam terjadi di Jawa. Namun sebagai bagian dari hal tersebut, sebagai salah satu inti ajaran keagamaan yang berbasis pada moralitas ketuhanan, tasawuf justru semakin diminati para pemeluknya yang merindukan kedamaian lahir dan batin. Karena melalui tasawuf, ajaran inti agama yang lain seperti tauhid dan fikih atau syariat dan torekot terintegralistik membentuk suatu Islam yang kafah. Melalui penghayatan dunia tasawuf, seseorang mendapatkan kelezatan beragama melalui pengalaman keagamaan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan tasawuf yang memunculkan pengalaman keagamaan merupakan unsur vital dalam struktur keagamaan. Pada posisi inilah, maka konsep dan konteks mistik Islam Jawa menjadi bagian sangat penting dari Islam secara keseluruhan dan memposisikan Syekh Siti Jenar sebagai salah satu dari imam mazhab sufi karena keberhasilannya merumuskan dan menyebarkan mazhab sufistiknya secara independen. Menurut C.Y. Glock dan Stark disampaikan pada tahun 1968, cara beragama memiliki 5 dimensi yang saling mengkait. Jadi kelima dimensi beragama itu adalah: yang pertama, dimensi keyakinan yang berisikan pengharapan dengan berpegang teguh pada teologis tertentu. Yang kedua, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, dimensi pengalaman keagamaan
yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Yang keempat, dimensi pengetahuan agama. Artinya, orang beragama memiliki pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Yang kelima, dimensi konsekuensi yang mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dari 5 dimensi tersebut, tampak bahwa dimensi pengalaman keagamaan menjadi titik sentral atau pusat dari antar dimensi, di mana dalam dimensi pengalaman keagamaan yang dalam Islam terkait erat dengan sistem tasawuf, melibatkan secara intensif 4 dimensi yang lain. Spiritualitas keagamaan, sebagaimana dialami Syekh Siti Jenar, telah berhasil memadukan kelima dimensi tersebut. Keterkaitan erat antara tasawuf dengan pengalaman keagamaan sangat jelas, di mana proses penempuhan jalan sufi merupakan upaya dan proses untuk dapat mengalami kelezatan beragama. Oleh karena itu, pengalaman ini menjadi sesuatu yang sangat individual. Tetapi justru dengan statusnya inilah pengalaman keagamaan menjadi sumber utama dalam penelitian psikologi agama sejak tahap perintisannya dalam bentuk personal dokumen. Sebagai ungkapan-ungkapan yang menggambarkan pengalaman keagamaan, banyak istilah yang dipergunakan oleh para ahli, seperti mystical experience yang digunakan oleh F.C. Hopal pada tahun 1988 dan Merkur mysticism experience sekaligus religious experience oleh William J. Wainwright, spiritual experience oleh Charles T. Religious experience oleh William James, Brian Morris, dan Eric Fromm. Experience of religion oleh R. Needham. Aesthetic religion oleh L. Louis. Mystical awareness oleh Paul Maumer dan Jan van Brett, serta peak experience oleh Abraham W. Maslow. Variasi ungkapan mengenai pengalaman keagamaan itu semuanya bermuara pada titik temu mistisisme, yaitu pengalaman merasakan kemenyatuan dengan Tuhan serta pengalaman merasakan keabadian. Jauh sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan pengalaman real oleh Syekh Siti Jenar dalam apa yang kemudian disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Pengalaman keagamaan dalam arti merasakan kenikmatan religiositas sangat didambakan oleh setiap pemeluk agama. Ini terjadi karena pengalaman keagamaan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan atau puncak kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut adalah sesuatu yang bersifat universal, yang merupakan kebutuhan kodrati setelah kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi, yaitu kebutuhan akan cinta dan mencintai Tuhan, dan kemudian melahirkan kesediaan mengabdi kepada Tuhan. Inilah yang kemudian disinyalir sebagai jiwa keagamaan atau kejiwaan agama.
Para peneliti saling berbeda pendapat tentang dari mana sumber jiwa keagamaan yang menimbulkan keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan tersebut. Namun, secara umum, terdapat 3 teori psikologi agama yang mencoba memberikan jawaban atas persoalan itu. Pertama, teori monistik yang menandaskan bahwa hanya terdapat satu sumber kejiwaan atau sumber tunggal dalam keagamaan. Dari teori ini disebutkan bahwa sumber kejiwaan agama adalah sebagai hasil proses berpikir oleh Thomas van Aquino dan Friedrich Hegel, rasa ketergantungan kepada yang mutlak, sense of depend oleh Friedrich Schleiermacher, perasaan kagum yang berasal dari yang sama sekali lain, The Holy Others oleh Rudolf Otto, yang kemudian memunculkan mentalitas numinous, jadi proses libido seksual atas proses Oedipus kompleks dan father image oleh Sigmund Freud, karena sekumpulan insting pada diri manusia oleh William McDougall. Pandangan William McDougall dipandang paling lemah oleh para psikolog. Kedua, teori fakulti atau faculty theory, teori yang memandang bahwa sumber kejiwaan agama bukan bersifat tunggal, namun terdiri dari berbagai fungsi. Menurut teori ini, sumber jiwa keagamaan berasal dari cipta atau reason, rasa atau emotion, dan karsa atau will. Nah, dari teori dasar ini, para psikolog aliran ini menyebutkan bahwa sumber kejiwaan keagamaan adalah adanya konflik pada diri manusia. Dan ini disampaikan oleh G.M. Stratton sebagai akibat dari gabungan 6 kebutuhan pokok, yaitu rasa kasih sayang, rasa aman, harga diri, bebas, sukses, ingin tahu. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itulah manusia memerlukan agama menurut Zakiya Darajat. Juga terdapat teori ketiga, Four Wishes, yang menyebutkan bahwa sumber kejiwaan agama adalah karena adanya 4 macam keinginan dasar dalam jiwa manusia, yaitu keselamatan, security, mendapat penghargaan, recognition, untuk ditanggapi, response, dan keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru, new experience. Dan ini disampaikan oleh W.H. Thomas. Dari berbagai pandangan tersebut, pada kenyataannya, antara satu sumber dengan sumber yang lain kadang saling terkait, namun kadang juga saling berbeda antara satu dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa dipastikan sumber mana yang paling kuat dan dominan. Akan tetapi terdapat pengaruh antara jiwa keagamaan dengan sikap beragama yang ditempuh, dan juga akan menghasilkan pengalaman keagamaan yang berbeda. Sebaliknya, dari pengalaman yang berbeda akan memunculkan kembali sikap-sikap yang berbeda pula. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi, sikap merupakan keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu di dalam menanggapi objek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sehingga sikap tidak dapat terlepas dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seseorang.
dalam hubungannya dengan orang lain ataupun objek-objek yang lain dari luar dirinya. Sikap merupakan tenaga pendorong atau motif dari seseorang untuk timbul sesuatu perbuatan dan tindakan. Disampaikan oleh Leonard W. Doob mengemukakan bahwa sikap adalah respon internal di mana seseorang akan memperoleh pembelajaran mengenai akibat mendapatkan pahala atau penghargaan dan hukuman. Sikap-sikap adalah sesuatu yang diperoleh dan bukan pembawaan sejak lahir. Lebih khusus lagi, sikap atau attitude bisa diartikan sebagai sikap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap itu disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi, attitude merupakan sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal, sehingga tidak ada attitude tanpa objeknya. Jelaslah bahwa sikap adalah hasil jawaban dalam diri terhadap pengalaman masa lalu seseorang dan bukan sesuatu yang diterima sejak lahir, melainkan adalah hasil pengalaman dan belajar dari pengalaman. Dalam pola beragama, sikap keagamaan dicerminkan dalam perilaku atau pelaksanaan syariat dan tarekat atau aturan-aturan baku keagamaan yang sekaligus menjadi objek sikap. Sementara pengalaman keagamaan dicerminkan dalam makrifat dan hakikat. Dari pengalaman keagamaan itulah akan diperoleh pengalaman baru yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap keagamaan lagi, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar dalam konteks sejarah spiritualitas Islam Jawa terbukti telah mampu menyajikan eksplitisasi atau pengejawantahan kemanunggalan sebagai hasil proses perjalanan rohani kepada aktivitas lahiriah kemanusiaan. Sehingga keterlibatannya tidak hanya dalam persoalan agama, namun juga sosial, politik, budaya, dan sebagainya dalam kancah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pada hasilnya, mayoritas masyarakat Islam Jawa waktu itu lebih mengekspresikan ajarannya yang lebih membumi dibanding wali yang lain yang menyajikan Islam langit sebagai menu ajarannya. Hanya saja hal yang bersifat alami dan kultural akhirnya dikalahkan oleh kepentingan status sosial dan tindakan politis. Karena pada akhirnya yang kultural harus bersinggungan dengan penguasa dan kekuasaannya. Di samping bersinggungan dengan status quo yang terus mencoba mempertahankan eksistensinya. Di sini terdapat korelasi yang sangat intens antara teori mengenai sikap dan pengalaman dengan pola makomat dan al-ahwal dalam tasawuf. Karena antara sikap dan pengalaman mengharuskan adanya pengungkapan atas apa yang dialami, di mana dari pengungkapan itu akan didapatkan pengetahuan atau petunjuk dan bimbingan bagaimana bersikap atas pengalaman itu. Dalam tasawuf makomat utama dan pertama adalah tobat, yang mengharuskan adanya pengakuan dosa, istighfar, diiringi dengan tekad tidak akan mengulangi lagi dan membenahinya dengan sikap baru. Proses lebih lanjut bagi kepribadian beragama seseorang, dan ini bisa dipelajari dalam kitab Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din. Sikap sehubungan
atas syariat dan tarekat, merupakan sikap atas pandangan. Sedang sikap sehubungan dengan pengalaman dalam hakikat dan ma'rifat merupakan sikap perasaan yang semuanya menunjukkan eksistensi manusia beragama. Maka tobat tersebut dalam konteks Islam Jawa lebih dioperasikan sebagai rasa bisa rumangsa kepada Allah atau Gusti. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa antara pengalaman keagamaan dengan sikap keagamaan memiliki keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Antara satu dengan yang lain akan saling menentukan proses berikut. Dari pola itulah, maka pengalaman keagamaan juga akan menentukan kondisi kesehatan jiwa keagamaan pelakunya. Dalam hal ini, Frankl mengemukakan bahwa eksistensi manusia ditandai oleh 3 faktor: spirituality, kerohanian, freedom, kebebasan, dan responsibility, tanggung jawab. Hanya saja istilah spirituality yang digunakan Frankl di sini lebih diarahkan pada penghayatan maknawi manusia akibat adanya kemampuan transendensi terhadap diri pada lingkungannya. Dan itu semua terdapat serta bisa terwujud dalam aplikasi pengalaman keagamaan serta sikap keagamaan yang ditimbulkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.